Hong wilayah Jatinuhuni Jatiluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Inilah Gunung Kendil ya. Di sini juga ada semacam kendil kecil, batu seperti kendil di sini. Menurut mitosnya, mitos nih bagi kaum yang logika, disinilah pusaka estafet kepemimpinan Majapahit itu berada, disimpan atau disingitke dan ditutup dengan gaib oleh Prabu Brawijaya V. Ini di hutan pinus, ketela itu ya kondangnya dulu itu adalah hutan Sudimoro atau alas Sudimoro. Sudi itu berarti mau, Moro itu berani datang, dan terbukti hutan pinus itu pernah menjadi kunjungan duta Asia Pasifik 40 negara. Sampai Obama pernah duduk di sekitar sini, di wilayah sini, untuk bagaimana studi banding agar tidak terjadi pemanasan global. Saya rasa demikian. Tapi uluk salam mulia. Hong wilayah Jatinuhuni Jatiluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Sugeng siang Pak Suratman. Sugeng siang Dharma. Saya bahagia sekali bisa selalu berdampingan dengan panjenengan selagi saya laku lampah ya. Siap. Di wilayah Mangunan sini, Kecamatan Dlinggo, Kabupaten Bantul. Ya. Nah, kali ini kita seksama berada di Gunung Kendil ya. Siap. Katelane pun Gunung Kendil ya. Gunung Kendil ki wonten mriki. Saya sekilas kepingin tahu sejarah Gunung Kendil ini, nanti di tag gambarnya itu di atas ya. Sesungguhnya kenapa ini kok dikatakan Gunung Kendil ya, dan Gunung Kendil ini lebih dikenal dengan tempat tetirah ya, atau tempat beristirahatnya Prabu Brawijaya yang kelima ya. Iya. Jadi saya mohon keterangan mula bukannya Gunung Kendil ya di sini itu seperti apa, monggo Pak Suratman. Ya, terima kasih Ki Dharma. Di sini kami ingin menceritakan sejarah apa yang telah kami terima dari orang tua saya. Kebetulan orang tua saya dan mbah saya itu juga di kawasan hutan. Kebetulan di sini berada di hutan pinus, dan juga di dalam hutan pinus itu ada beberapa tempat yang mistis, yang mempunyai sejarah yang khusus. Terutama kami di sini berada di Gunung Kendil. Gunung Kendil. Sejarah singkat dari Gunung Kendil dari mbah saya dulu itu dari kerajaan Brawijaya Majapahit V yang ceritanya ingin istilahnya ke kerajaan Demak Pajajaran, karena pada waktu dulu itu ya cuma jalan kaki, paling-paling cuma bawa kereta kuda. Akhirnya kerajaan Brawijaya V dan pendereknya itu sempat singgah berdiam diri, istirahat di sini itu beberapa malam ceritanya. Bahkan di sini setelah disebut namanya dari zaman dulu itu namanya Gunung Kendil. Gunung Kendil, gunung Kendil adalah tempat. Jadi mitis yang paling asik di sini menurut para leluhur itu tempat penyimpanan benda-benda pusaka yang ada di sini, mulai dari kerajaan Brawijaya V dan juga dari kerajaan Panembahan Senopati dan Sultan Agung. Cerita singkat dari Brawijaya V yang sempat bersinggah di sini. Ini menurut cerita dari mbah saya ini ada beberapa pusaka yang tertinggal di Gunung Kendil ini, walaupun bentuk pusaka itu tidak semena-mena setiap orang itu bisa melihat barang yang ada di sini.
walaupun barang di sini ada, tetapi bentuk sudah bentuk gaib gitu. Bentuk gaib. Ya. Jadi sedikit saya mengulas. Ya. Kalau Gunung Kendil itu, saya mau sedikit menarik kesimpulan bahwa dulu ketika runtuhnya kerajaan Majapahit, ya, beliau keluar dari keraton, intinya dari kerajaan, lalu singgah di sini. Ada dua versi, apa mau kembali ke Demak atau mau bergabung dengan Pajajaran mungkin ya gitu. Jadi intinya Prabu Brawijaya V keluar dari kerajaan, sempat beristirahat di sini, lalu mangu-mangu di antara akan ke Jawa Barat atau akan kembali kepada Demak ya. Ya lah, lalu di sini karena mungkin barang bawaannya diikuti oleh para punggawa-punggawanya, mungkin ada yang disingitke. Disingitke itu ya disimpan, atau disingitke itu disimpan rapi dan hanya beberapa orang yang mengetahui, sehingga para sesepuh sini meyakini di sini ada benda pusaka Majapahit yang kemungkinan besar nanti pada zamannya mungkin kalau dikaitkan dengan itu akan ada bisa yang mengambil untuk kepentingan Nusantara ini juga, kemungkinan seperti itu. Jadi ini adalah Gunung Kendil secara singkatnya, bahwa setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, beliau Brawijaya V sempat singgah di tempat ini, lalu dinamakan Gunung Kendil lah. Kalau saya menyimpulkan sedikit, Kendil itu kan tempat ari-ari ya. Ari-ari itu kan pusar ya. Betul. Lah ini kan wujudnya gunung ini seolah-olah seperti kendil, dan memang Prabu Brawijaya dulu pernah singgah di sini dan mesingiti pusaka. Lah sedangkan kendil untuk pusar atau ari-ari itu adalah pusar, mungkin merupakan benda yang sangat wigati, benda pusaka sangat wigati atau sangat penting. Kerajaan Majapahit berada di sini, namun sekarang sudah berbaur dengan gaib, begitu ya, Pak Ratman? Mungkin ada yang lebih lagi, atau umpamanya kelak ing tembe Gunung Kendil ini akan bisa digunakan untuk pertemuan. Nah, kaitannya kan dengan ini, dengan hutan pinus yang ya saya sedikit memperkenalkan bahwa Pak Suratman ini ada perintis hutan pinus ya. Hutan pinus itu Pinusari ya. Hutan Pinusari yang lebih dikenal dulu dengan Alas Sudimoro. Nah, jadi Pak Suratman itu taruhlah yang penggagas atau perintis pertama hutan pinus, dan sekaligus dulu mbahnya itu dipercaya untuk ibaratnya jadi sesepuh, atau istilah sekarang ya mungkin juru kunci, termasuk di Sendang Bengkung, begitu ya. Mungkin Gunung Kendil sekilas begitu nggih Pak? Mungkin ada tambahan dari Bapak? Terima kasih.